apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa dibandingkan dengan Nona Sun-er? Dan menggelengkan kepalanya dan ada rasa tak berdaya dalam kata-katanya yang lembut. Tapi sudah waktunya bicara tentang bisnis. Dan Yan mendesah. Dia tidak mengerti mengapa ia sedikit terganggu ketika melihat Sun-er. Mungkin karena kecantikan Sun-er benar-benar dapat meluluhkan hati seorang pria. Sekalipun ia membenci Shoyan, ia tidak bisa mengalihkan kebenciannya kepada Sun-er. Tapi Sun-er yang tak yakin dengan pikiran Danyan tiba-tiba berkata, "Tuan muda, Anda tahu betul bahwa tidak ada kemungkinan antara Anda dan saya. Jika Anda berbaik hati melepaskan saya, mungkin kita bisa menjadi teman." Sun-er merenungkan kata teman cukup lama sebelum mengucapkannya. Meskipun ia selalu menyimpan dendam terhadap Dayan karena telah menculiknya, bahkan menyimpan kebencian yang membara. Kebenciannya telah memudar selama ribuan tahun terakhir. Lagi pula, Danyan tak pernah menyakitinya sedikit pun dan bahkan mengurus kehidupan sehari-harinya. Suatu prestasi yang tak mudah bagi seorang tuan muda seperti dirinya. Ia bukanlah orang jahat, ia hanya mengaguminya. Jika itu berarti kebebasan, reuni dengan suaminya. Lalu apa salahnya menerima seorang teman dengan berat hati? Karena kerinduan pada Shoyan akhirnya memaksa Sun-er untuk mengalah. Teman? Danyan senang. Sepertinya kesannya terhadap Sun-er tidak terlalu buruk. Kalau tidak, tuan muda yang keras kepala itu tak akan mengucapkan kata seperti itu. Namun, keterkejutan itu segera tergantikan oleh kepahitan yang mendalam di hatinya. Ia berpikir, seandainya suaminya bukan Shoyan, seperti yang Anda katakan, mungkin kita masih bisa berteman. Meskipun saya tidak bisa memiliki hati Anda, memiliki orang kepercayaan seperti Anda tetaplah hal yang baik. Sayang sekali suami Anda adalah Shoyan. Kebencian antara Shoyan dan istana obat begitu dalam, hingga bahkan darah pun tak terbalaskan. Bagaimana mungkin kita berteman? Dayan tak kuasa menahan mendesah. Meskipun saya bermimpi untuk berteman, saya khawatir itu mustahil sekarang. Sepertinya tuan muda tertua masih terobsesi dengan itu. Kalau begitu, saya tak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena salah paham dengan maksud Danyan, Sun-er tersenyum sedih. Perlahan berbalik dan menatap kabut di danau, lapisan kabut di matanya. Melihat punggung Sun-er yang keras kepala, hati Danyan bergetar. Ia sangat mencintai Sun-er dan melihat bahwa mereka akan berpisah. Ia begitu enggan untuk melepaskannya. Namun takdir telah menciptakan jurang pemisah yang tak terjembatani di antara mereka, yang ditakdirkan untuk menjauhkannya dari Sun-er. Danyan menarik nafas yang dalam, mencoba menenangkan diri. Dia tahu jika ia ragu lebih lama lagi, rasa sayangnya kepada Sun-er akan mengaburkan rasionalitasnya. Maka ia pun menceritakan secara singkat kepada Sun-er kisah kedatangan Shoyan. Mendengar kabar tentang Shoyan untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, bahwa ia datang untuk menyelamatkannya, Sun-er gemetar. Air mata mengalir di wajahnya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun dalam tahanan rumah di klan kuno dan di sini, Sun-er sedikit memahami kekuatan istana obat. Pemahaman ini membentuk pemahamannya tentang betapa sulitnya bagi Shoyan untuk datang dan menyelamatkannya. Bahkan mungkin pertarungan nyawanya. Shoyan, Anda pasti lebih menderita untuk menyelamatkan saya. Gumam Sun-er pada dirinya sendiri. Namun kemudian ia kembali tenang. Mengapa Daniel menceritakan semua ini padanya? Apa motifnya? Sambil menahan kegembiraannya, Sun-er sedikit memiringkan wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Danyan. Saya mengerti. Ada lagi. Danyan melihat perubahan Sun-er yang tiba-tiba dan ia merasakan sakit hati yang mendalam. Setelah 1000 tahun menunggu dan merawatnya dengan seksama, tidak bisakah ia mendapatkan balasan tatapan atau senyuman dari Sun-er? Danyan merasakan sakit yang mendalam dan ia tak bisa berhenti memikirkan Shoyan. Ia tiba-tiba merasa tak ada alasan lagi untuk meremehkan pria yang sebelumnya ia benci. Dari segi kekuatan,
Xiaoyan juga seorang Dodi bintang 7 tingkat menengah. Dari segi bakat, Xiaoyan adalah jenius paling terkenal di dunia dari generasi baru. Ia baru berada di benua Dodi selama beberapa ribu tahun, namun ia sudah setara dengannya, yang membuatnya malu. Dari segi kemampuan, ia hanyalah putra tertua istana obat. Bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah pemimpin sebuah klan, dan ia telah memimpin tim yang begitu menakutkan dan patut ditiru. Terlebih lagi dalam hal alkimia, meskipun ia tidak tahu persis tingkat kemampuan alkimia Xiaoyan saat ini, memenangkan kompetisi alkimia pemula sudah cukup membuatnya yang tidak menyukai alkimia. Soal sumber daya, resep cairan pemurni roh dan pil kidara saja sudah cukup membuatnya kehilangan kesabaran. Belum lagi kemungkinan pil permajaan. Bahkan dalam hal wanita, setiap teman Xiaoyan sangat cantik. Namun ia bahkan tidak bisa memenangkan hati orang yang diinginkannya. Mungkin hanya kekuatan di belakangnya yang bisa memberinya sedikit keuntungan. Semakin ia membandingkan dirinya, semakin frustasi dan cemburu ia. Tiba-tiba Danyan dipenuhi hasrat membunuh, dorongan kuat untuk melawan Xiaoyan. Namun mengingat instruksi ayahnya dan menginginkannya untuk menghibur Sun Er, Danyan segera menekan emosinya dan bertanya, "Bagaimana saya memperlakukan Anda sejak kita bertemu?" Sun Er menjawab dengan tenang, "Anda memenjarakan saya dan memaksa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan saya. Bagaimana menurut Anda memperlakukan saya?" Danyan yang agak malu dengan pertanyaan Sun Er menjawab, "Setidaknya saya menghormati Anda dan tidak pernah memaksa Anda, kan? Terima kasih Tuan Muda, itulah sebabnya saya masih hidup." Sun Er sedikit mengernyit menyadari Danyan bertingkah agak aneh hari ini. Mungkin karena Xiaoyan datang menyelamatkannya. Sungguh wanita yang tangguh. Hati Danyan bergetar. Bersyukur pada dirinya sendiri karena tidak memaksakan diri pada Sun Er. Sambil mendesak, Danyan menatap Sun Er dengan gugup dan berkata, "Semuanya salah paham. Awalnya saya tidak tahu Anda punya suami di benua Dodi. Pemimpin klan Anda menyembunyikannya dari saya. Kemudian saya mengetahuinya, tetapi saya tidak tahu suami Anda adalah Xiaoyan dari klan Xiao. Kalau tidak, saya pasti sudah mengirim Anda ke sana sejak lama. Lagi pula, Xiaoyan memiliki koneksi yang baik dengan semua pihak, termasuk istana obat saya." Tapi Sun Er mengerti, Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa dimanipulasi istana obat sesuka hati. Setidaknya bukan klan Xiao. Sekarang, setelah Xiaoyan datang kepada mereka, istana obat mungkin terpaksa melepaskannya. Jadi secerca kegembiraan melintas di wajahnya, tetapi ia tetap diam. Melihat kegembiraan Sun Er yang tiba-tiba, Danyan langsung menebak apa yang dipikirkan Sun Er dan dengan cepat melanjutkan. "Bukannya istana obat takut pada Xiaoyan? Anda sudah berada di istana obat selama bertahun-tahun. Anda seharusnya tahu bahwa dengan kekuatan kami tidak akan bisa dipaksa oleh siapapun. Bahkan jika semua kekuatan berkumpul, kami tidak akan terintimidasi." Pada titik ini, Danyan sengaja berhenti sejenak, ingin mengukur reaksi Sun Er. Berat Sun Er tidak menyangkalnya, dan Yan merasa lega. Ia berpikir dengan kecerdasan Sun Er, setelah peringatan dan ancaman ini, Sun Er mungkin akan lebih berhati-hati saat pergi. Jadi ia berkata dengan serius, "Xiaoyan datang mencari Anda dan terjadi sedikit kesalahpahaman dan perselisihan di antara kedua belah pihak. Namun melalui mediasi dari semua pihak, kesalahpahaman itu terselesaikan dan sekarang semuanya tenang." Kemudian ia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. "Tapi itu hanya sementara. Apakah kedua belah pihak pada akhirnya akan memicu konflik baru tergantung pada sikap Anda. Saya tahu Anda menyimpan kebencian terhadap saya dan dendam terhadap istana obat. Silakan melampiaskannya pada saya. Jika Anda melampiaskannya sembarangan setelah Anda pergi, saya khawatir kota Cusi akan dibanjiri darah. Bahkan jika perang tidak langsung pecah, cepat atau lambat pasti akan terjadi." Sun Er akhirnya mengerti kesalahpahaman apa. Xiaoyan saja yang bersikeras ingin mendapatkannya kembali, sementara istana obat mengandalkan kekuatan mereka untuk bertahan. Apa tuduhan mediasi? Apa tuduhan menjernihkan kesalahpahaman? Itu hanya Xiaoyan yang mencari bantuan, memaksa istana obat untuk setuju melepaskannya. Apa tuduhan khawatir dia melampiaskan amarahnya hanyalah ketakutan? Jika dia mengakui keluhannya,
Sioyan tidak akan berhenti untuk memprovokasi pertarungan berdarah lainnya. Memikirkan ini, Sun Er tetap diam. Dia mengenal Sioyan terlalu baik. Jika Sioyan lebih kuat dari istana obat atau bahkan mampu menyaingi mereka, apa gunanya mediasi? Pertarungan sudah dimulai. Dia juga yakin bahwa begitu dia keluar, dia bisa menceritakan semua penderitaan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun oleh Sioyan, tanpa melebih-lebihkan, dan Sioyan akan siap mempertaruhkan nyawanya. Jadi setelah jeda yang lama, dia berkata, "Tuan muda, Anda terlalu khawatir. Saya bukanlah orang yang suka membuat masalah, dan Anda tentu saja tidak mempersulit atau memaksanya. Setidaknya Anda bersikap sopan. Mengapa saya harus memprovokasi perkelahian?" Daniel sangat gembira. Ia bisa mengeluarkan Sun Er. Namun kata-kata Sun Er selanjutnya langsung membuat Daniel tersipu. "Namun saya dipenjara oleh Anda selama 1000 tahun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa itu adalah kehendak saya sendiri. Saya yakin suami saya sudah tahu ini dan saya yakin dia tidak akan memulai perang karenanya. Saya ingin tahu apakah tuan muda tertua dapat memimpin jalan." Beberapa kata ini mengungkapkan kebanggaan dan kebijaksanaan Sun Er. "Saya menanggung keluhan selama 1000 tahun ini karena saya tidak ingin Sion membayar harga yang lebih besar atau bahkan berkorban untuk saya. Bukan karena saya dipaksa oleh istana obat Anda, tetapi Anda memenjarakan saya selama 1000 tahun, dan saya akan mengingat pembalasan ini. Dan Xiaoyan juga tidak akan pernah melupakannya." Dan yang tak kuasa menahan diri untuk menilai ulang Sun Er. Ia tak pernah membayangkan bahwa wanita yang selama ini ia anggap sangat setia ini ternyata memiliki hati yang sangat cerdas. Kecantikan langka yang memadukan kebijaksanaan dan keindahan. Ia hanya pernah melihat satu kecantikan seperti itu seumur hidupnya. Zeni, putra kaisar manusia. Zeni. Zeni kepala pelayan Xiaoyan. Kecemburuan Danyan terhadap Xiaoyan semakin kuat, dan niat membunuhnya semakin kuat. Menekan semua pikiran di benaknya, ia bergumam, "Nona Sun Er, saya mohon." Lalu Danyan memacu kudanya bersama Sun Er. Di alun-alun utama istana obat, mata semua orang tertuju pada Sun Er yang muncul di kejauhan. Sun Er melihat Xiaoyan pada pandangan pertama dan hanya melihat Xiaoyan. Ia menatap kosong, matanya bergerak, air mata mengaburkan pandangannya. Sun berdiri di sana, menoleh ke belakang. Tatapannya begitu lembut. Dua sosok, satu hijau dan satu hitam, saling mendekat. Kemudian Xiaoyan memeluk Sun Er erat-erat. Pelukan hangat dan kuat itu akhirnya menenangkan hati Sun Er yang telah ragu selama 1000 tahun. Sun Er meringkuk dalam pelukan Xiaoyan, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Tapi semua orang di pihak Xiaoyan memandang dengan lega. Master istana obat melirik Danyan dan bertanya. Namun Danyan tidak langsung menanggapi pertanyaan ayahnya. Ia menatap Sun Er yang meringkuk dalam pelukan Xiaoyan. Giginya berkemelutuk dan rasa cemburu yang membara. Baru setelah Master istana obat terbatuk, ia tersadar dari lamunannya dan mengangguk pelan. Namun batuk Master istana obat membuat rekan-rekan Xiaoyan kesal. Apa? Apa kalian masih mencoba mengancam Sun Er? Namun kemudian mereka tersadar. Oh, bukan mengancam Sun Er, tapi ingin sekali menyelesaikan ini. Kemarahan mereka berubah menjadi amarah. Dasar orang tua yang tidak romantis. Mereka sudah berpisah begitu lama. Sun Er telah menjadi tahanan rumah di istana obat Anda selama 1000 tahun. Tidak bisakah kalian menunggu sedikit lebih lama dan membiarkan mereka berpelukan? Kalian sangat tidak sabaran. Namun, batuk Master istana obat telah mengganggu pelukan Xiaoyan dan Sun Er. Dengan enggan, Sun Er perlahan melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan, menatapnya tajam Xiaoyan yang memegang lengan Sun Er. Ekspresinya dipenuhi cinta dan belas kasihan. "Anda sudah sangat menderita." Air mata menggenang di matanya. Sun Er balas menatap Xiaoyan memejamkan mata dan menggelengkan kepala. "Memikirkan Anda rasanya tidak sulit." Hati Xiaoyan semakin sakit. "Sun Er bodoh. Anda sudah menderita selama 1000 tahun dan Anda masih bilang rasanya tidak sulit." Sun Er masih memejamkan mata dan menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa. Selain kurangnya kebebasan, saya tidak terlalu menderita." "Bagus." Xiaoyan menatap Sun Er dengan pedih hati.
Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia menggenggam tangannya erat-erat dan bertanya dengan suara berat. Sun-er, apakah Danyan pernah menindas Anda? Pertanyaan Suen mengirimkan rasa takut ke semua orang. Hati mereka mencengkam saat semangat juang mereka melonjak. Memang Sun-er telah ditawan oleh Danyan selama 1000 tahun. Ada hal-hal yang tak dapat ditolak oleh wanita lemah bak malaikat seperti dirinya. Jika hal seperti itu terjadi, Suen akan melawan istana obat sampai mati. Dan tak seorang pun akan mampu menghentikannya. Saat itu akan ada sungai darah. Bahkan Suen menyesali saat ia bertanya. Tapi ketabahan Sun-er dan fakta bahwa ia masih hidup membuktikan bahwa ia tidak pernah ditindas. Namun Master Istana Obat menjadi khawatir. Meskipun Danyan tampak percaya diri, siapa yang tahu jika Sun-er akan menggunakan cara-cara fitnah untuk membuat Xiaoyan melampiaskan dendamnya atas hukuman penjara 1000 tahun. Kali ini, Sun-er tidak menutup matanya. Ia tersenyum dan menggelengkan kepala pada Xiaoyan, sehingga semua orang menghela nafas lega. Suen kembali menarik Sun-er ke dalam pelukannya. Namun Sun-er menyadari bahwa pelukan mereka dilakukan di depan umum dan rona merah merayapi wajahnya. Setelah berpelukan sejenak, Sun-er pelan melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan dan dari sisinya. Diam-diam mengamati kerumunan. Fluktuasi dokinya kuat, tetapi jelas mereka tidak mengenalinya. Namun ketika Sun-er melihat King Lin, mulutnya terngangak kaget. Matanya terbelalak tak percaya. King Lin? Itu King Lin. Benarkah King Lin? Bagaimana mungkin dia ada di sini? King Lin tahu Sun-er mengenalinya dan ia diam-diam meletakkan jari di bibirnya, membungkamnya. Matanya berbinar gembira. Sun-er sejenak bingung. Mengapa King Lin tidak mau mengakuiku? Namun gelombang kegembiraan yang tak terduga masih memenuhi hatinya. Tindakan King Lin membuktikan bahwa ia tidak salah mengenalinya. Sun-er yang cerdas segera mengerti bahwa karena King Lin telah menyuruhnya berpura-pura tidak saling kenal, pastilah tidak pantas bagi mereka untuk saling mengenal saat ini. Jadi keterkejutannya lenyap. Matanya berbinar-binar penuh keheranan. Namun hal ini tidak luput dari perhatian leluhur monster. King Lin dan Sun-er saling kenal dan mereka sangat akrab. Sepertinya King Lin juga berasal dari Penodoki dan sudah lama mengenal Xiaoyan dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Leluhur klan monster tersenyum tipis berpikir. Pantas saja dia datang untuk membantu Xiaoyan. Saya mengerti itu untuk menyelamatkan saudarinya. Xiaoyan, kalau saya tidak tahu identitas kalian, bagaimana mungkin saya membiarkan kalian pergi begitu saja? Bagaimanapun, apapun yang terjadi di antara kalian dan berdua, King Lin sekarang adalah gadis suci klan monster saya. Jadi semuanya tergantung pada apakah kalian beruntung. Sun-er berhenti menatap King Lin dan mengalihkan pandangannya ke Danyan dan anggota istana obat lainnya. Mengamati mereka satu persatu, matanya setenang genangan air yang tenang. Melihat ketenangan Sun-er, kepala istana obat berkata dengan tenang. Xiaoyan, apakah kesalahpahaman ini sudah berakhir? Suen tahu bahwa kepala istana obat tidak sedang berbicara dengannya, melainkan kepada para leluhur monster. Jadi dia mengabaikannya dan dengan lembut menarik Sun-er ke arahnya, menunjuk ke langit yang jauh. Kemudian dia berkata dengan lembut, Sun-er, saya sangat berhutang budi kepada leluhur monster karena telah menyelamatkan Anda hari ini. Mari kita semua memberi penghormatan kepada mereka. Di atas awan, leluhur monster bertukar pandang dengan para tetua berjubah putih dan berjubah merah, tersenyum puas, dan berkata kepada orang-orang di bawah. Tidak perlu, bawa istri Anda dan cepat kembali. Sambil membungkuk dalam-dalam ke langit, Xiaoyan memperkenalkan King Horan, tetua keempat, Yootian, dan yang lainnya kepada Sun-er, dan mereka berterima kasih satu sama lain. Dia kemudian memperkenalkan King Lin. Sun-er, inilah gadis suci dari klan iblis. Kali ini berkat dukungannya yang tak tergoyahkan, Anda harus berterima kasih padanya dengan tulus. Adegan ini membuat leluhur monster di awan tertawa terbahak-bahak. Anak baik, masih berpura-pura. Keluarga Xiao dan King Horan yang mengetahui hubungan Xiaoyan dan King Lin semuanya menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada King Lin. Meskipun statusnya yang mulia sebagai gadis suci dari klan monster,
namun hanya memiliki kekuatan Dodi bintang 4 yang minim. Ia dengan berani bergegas ke istana obat dan memaksakan diri untuk membantu Xiaoyan dan menyelamatkan istrinya. Sungguh berani, bahkan lebih berani daripada seorang pria. Namun ia tidak bisa mengungkapkan hubungannya dengan Xiaoyan dan hanya bisa menahan rasa sakit karena kehilangannya di klan monster. Sayangnya, mereka tidak tahu King Lin dan Sun Er adalah saudara perempuan, dan mereka ingin melihat bagaimana King Lin akan bereaksi terhadap Sun Er. Karena menyelamatkan Sun Er adalah satu hal, tetapi pertikaian tersembunyi antara para wanita adalah hal lain. King Mu Er juga datang untuk menyelamatkan Sun Er, tetapi bukan berarti ia tidak sedikit iri padanya. Seperti ketika Cailin pertama kali tiba di benua Dodi. Sun Er mendengar perkenalan Xiaoyan sambil tersenyum. Tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Gadis suci dari klan monster? King Lin sebenarnya adalah gadis suci dari klan monster. Tidak heran mereka mencarinya selama bertahun-tahun tanpa hasil. Ternyata ia memiliki identitas yang begitu nyata. Tapi mengapa Xiaoyan terus menyebutkannya gadis suci dari klan monster? Alih-alih King Lin seperti sebelumnya. Sun Er sama-sama mengerti, mempertahankan ekspresi terkejut saat ia membungkuk lembut kepada King Lin. Saya Sun Er, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Bagaimanapun mereka bersaudara dan melihat sapaan Sun Er, King Lin tak bisa berpura-pura lagi. Ia menggenggam tangan Sun Er dan berseru, "Saudari." Kemudian menyadari ketidaktepatan sapaan itu, ia segera mengoreksi diri sendiri. Xiaoyan telah begitu baik kepada saya, jadi saya gadis suci merasa memiliki kewajiban untuk melakukan bagian saya demi menyelamatkan Anda. Jadi tak perlu sopan. Semua orang di kediaman Xiao dan King Horan mendesah dalam hati. Sungguh wanita yang luar biasa. Sudah Xiaoyan, Anda harus menjadi kuat dan menikahi King Lin kembali dengan kediaman Xiao. Sun Er menatap King Lin tersenyum dalam diam. King Lin tahu leluhurnya sedang memperhatikan, dan karena takut jika tinggal lebih lama lagi akan mengungkap hubungan dengan Xiaoyan, ia berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, Nona Sun Er sekarang aman, jadi saya akan pergi sekarang." Setelah itu ia mengangguk ke arah anggota Xiao Mansion dan King Horan sebagai tanda perpisahan sebelum menghilang. Menahan diri untuk mengejar King Lin yang semakin menjauh, Xiaoyan memperkenalkan anggota inti Xiao Mansion kepada Sun Er satu persatu. Dia mulai dengan memperkenalkan Le Salong jadi Sun Er seperti sebelumnya dan mengucapkan terima kasih. Tetapi ucapan nyonya dari Le Salong membuatnya tertegun sejenak. "Nyonya?" tanyanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Xiaoyan, menunjuk Le Salong, Xiaozan, Nan Erming, Zijing, Feng Feng, Long Yi, dan King Mu Er. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Sun Er, mereka semua dari Xiao Mansion. Mereka semua adalah saudara." Sun Er kemudian menyadari bahwa Xiaoyan adalah penguasa Xiao Mansion. Saat Xiaoyan memperkenalkan semua orang satu persatu, mendengar setiap kali ia memanggilnya. "Nyonya." Sun Er merasa sangat bangga padanya. Hanya dalam waktu singkat di benua Dodi, ia telah membangun kekuatan dan jaringan koneksi yang kuat. Dan ia masih tetap luar biasa. Namun ketika menyangkut Long Yi, Sun Er kembali tercengang karena Long Yi memanggilnya Ibu Sun Er. Sun Er menatap Xiaoyan dengan curiga, sehingga semua orang tertawa dan Xiaoyan berburu-buru menjelaskan alasannya kepada Sun Er. Sun Er tiba-tiba mengerti dan merasa lega, dan dia juga benar-benar menyayangi Long Yi seperti seorang ibu kepada putranya. Akhirnya giliran King Mu Er. Sun Er bersikap tenang dan hormat seperti biasa, namun sapaan King Mu Er kepadanya membuatnya waspada. King Mu Er tidak bisa memanggil Sun Er nyonya, juga tidak bisa memanggilnya Nona Sun Er. Ia hanya bisa memanggilnya saudari bukan nyonya. Jadi Sun Er melirik King Mu Er dengan sedikit makna, lalu menirukan kata-kata King Mu Er memanggilnya saudari Mu Er, dan menjawab, "Saudari Mu Er, Anda sangat cantik." Wanita yang sangat bijaksana. King Horan dan tetua keempat yang telah mengamati dengan seksama reaksi King Mu Er terhadap Sun Er, diam-diam memujinya. Le Salong dan yang lainnya juga terkesan dengan tanggapan Sun Er. Jelas Sun Er sudah menebak tentang hubungan Xiaoyan dan King Mu Er. Tetapi karena Xiaoyan tidak mau memperkenalkan mereka secara eksplisit, ia berpura-pura tidak tahu. Ia ingin memberitahu Xiaoyan
bahwa ia memiliki kecurigaan yang samar. Sekalipun tebakannya salah, apakah salah memuji kecantikan seorang wanita? Tidak. Terlebih lagi, ia memanggil King Muer sebagai saudari, bukan adik perempuan. Dan tatapannya sangat tepat, mengingat waktu dia tiba di benua Dodi, seharusnya ia memanggilnya saudari. Entah tebakannya benar atau salah, tapi tebakannya sempurna. Xiuyan sudah gugup bahkan sebelum memperkenalkan King Muer kepada Sun Er, dan sekarang bahkan lebih gugup lagi. Tapi sekarang bukan saatnya menjelaskan, dia bisa menunggu sampai pulang. Masih ada Xiuqi dan Zeni yang harus diurus. Namun Xiuyan terpercaya pada Sun Er. Setidaknya Sun Er tidak sekritis Cailin dalam hal ini. Mereka sudah lulus ujian Cailin, tapi Sun Er seharusnya tidak kesulitan dengan yang satu ini. Jadi Xiuyan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mengundang King Horan, tetua keempat dan Jootian ke Xiumensan. Bersikeras mengadakan perjamuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena pasangan yang baru bersatu kembali pasti dipenuhi kasih sayang. Tapi mengapa dia ikut bersenang-senang? King Horan, tetua keempat dan Jootian semuanya berkata bahwa mereka memiliki banyak hal yang harus diurus di dalam klan. Jadi mereka tersenyum dan dengan sopan menolak kemudian pamit. Ayo kembali ke Xiumensan. Suen dan teman-temannya pun pergi. Karena mereka berdua berada di kota Jusi, mereka bisa terbang kembali. Memberi Sun Er sekilas gambaran tentang luas dan megahnya kota itu. Sepanjang perjalanan, Suen menjelaskan kepada Sun Er bahwa Cailin dan Yolo baru saja tiba di benua Dodi dan menjelaskan secara singkat situasi Cailin. Sun Er sangat gembira mengetahui bahwa Cailin dan Yolo juga telah tiba di benua Dodi dan semuanya berjalan lancar. Dan Cailin ternyata adalah binatang penjaga keluarga binatang iblis. Kemudian atas permintaan Sun Er, Xiuyan menceritakan pengalamannya setelah tiba di benua Dodi. Ia bahkan sedikit arogan ketika membicarakan harga dirinya. Sun Er seolah melihat Xiuyan yang muda dan naif lagi, seolah-olah ia kembali di masa-masa bahagia ketika ia berada di keluarga Xiu. Rumah Xiu terlihat dari kejauhan. Xiuyan menunjuk dari kejauhan. Sun Er, lihat, itu Xiumensan. Sebesar itu? Sun Er mendongak dan melihat bahwa tak ada ujung yang terlihat. Jadi Sun Er sedikit terkejut. Kemudian seseorang dari Xiumensan sudah ada di sana untuk menyambut mereka di udara. Yang di depan adalah Xiuyo dengan Xiuqi di sebelah kiri dan Zenis di sebelah kanan. Di belakang mereka ada sekelompok besar pasukan utama Xiumensan. Saat mereka semakin dekat, tatapan Sun Er langsung tertuju pada Zeni, berbalut gaun ungu. Kecantikannya tak tertandingi. Hanya berdiri di sana, ia memancarkan kebangsawanan. Namun di balik kebangsawanannya terpancar pesona menggairahkan yang begitu memikat bagi para pria. Namun seluruh dirinya membangkitkan rasa kesucian. Ya Tuhan, sungguh wanita yang sempurna. Bahkan wanita cantik seperti Sun Er tiba-tiba merasa rendah diri. Kemudian wanita satunya yang tak kalah mengesankan. Mengenakan gaun putih seputih salju, rambutnya dibalut hitam, dan dengan aura dunia lain. Ia berdiri di udara bak peri yang mengapung di atas air. Siapakah mereka? Apakah mereka hanya pejabat tinggi di Xiumensan? Atau apakah mereka seperti King Muer? Sun Er menjadi curiga. Zeni dan Xiuqi pun tak kalah terpesona oleh Sun Er. Meskipun mereka telah lama tahu dari Cailin bahwa Sun Er memiliki kecantikan murni dan halus yang memikat setiap bangsa. Melihatnya secara langsung mengungkapkan bahwa ia bahkan lebih luar biasa daripada reputasinya. Mereka berdua terkagum-kagum dalam hati, takut tak ada kata-kata pujian yang mampu menggambarkan kecantikan Sun Er. Dengan King Muer berdiri di belakang Xiuyan, keempat wanita itu berebut perhatian. Semua orang di Xiumensan melirik Xiuyan hanya untuk melihatnya mengedipkan mata pada Zeni dari belakang Sun Er. Zeni mengerti, senyum hangat tersungging di wajahnya. Ia menatap Sun Er dan bertanya, "Saudaraku, apakah ini Nyonya Sun Er yang selalu Anda ceritakan pada kami? Dia sangat cantik." "Saudara laki-laki, dari mana Xiuyan mendapatkan seorang saudara perempuan?" "Oh, saya ingat sekarang.
Itu adalah Zeni yang Xiaoyan sebutkan beberapa kali dalam perjalanan ke sini, menceritakan pengalamannya. Putri Kaisar Manusia, manajer rumah lelang aliansi pedagang, dan sekarang kepala pelayan Xiao Mansion. Memikirkan hal ini, Sun Er tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Xiaoyan. Matanya bertanya-tanya. Kenapa Anda tidak memberitahu saya kalau Zeni begitu cantik? Jen merasa sedikit takut dan tidak memperkenalkan Zeni kepada Sun Er. Tapi Zeni tersenyum tipis dan memanggil Sun Er. Nyonya Sun Er, perkenalkan. Sun Er segera berbalik dengan wajah berseri-seri. Anda pasti Jenny kan? Saya dengar Xiaoyan dalam perjalanan ke sini, dia selalu mengandalkan Anda untuk mengurusnya. Jangan panggil saya Nyonya. Anda adik angkat Xiaoyan, jadi Anda saudari saya. Jadi panggil saja saya saudara Sun Er. Namun ia berpikir, Putri Kaisar, seorang manajer di rumah lelang aliansi pedagang. Dengan kecantikan yang akan membuat pria manapun jatuh cinta, merendahkan diri untuk melayani Xiaoyan sebagai kepala pelayan di rumah Xiao. Hanya karena rasa sayang seorang saudara. Saya tidak percaya. Jenny tanpa pura-pura tersenyum. Baiklah, kalau begitu saya akan memanggil Anda saudari. Ia kemudian menunjuk Xiaoyo dan memperkenalkannya. Ini Xiaoyo, leluhur klan Xiao dan kepala keluarga tertua klan Xiao. Mendengar leluhur itu, Sun Er seperti Cailin segera membungkuk dan menyapanya. Tidak perlu formalitas. Xiaoyo sangat gembira. Xiaoyan kembali dengan selamat dan Sun Er sangat sopan. Sebagai leluhur klan Xiao, bagaimana mungkin dia tidak senang? Kemudian sudah waktunya untuk memperkenalkan Xiaoqi. Tapi dia bingung bagaimana dia harus memperkenalkan Xiaoqi. Bahkan Xiaoyan juga sangat gugup, jantungnya berdebar kencang. Setelah berpikir sejenak, Jenny berkata kepada Sun Er. Saudari Sun Er, maukah Anda mendengar leluhur kami bercerita? Sun Er melirik Xiaoqi yang tidak berani menatapnya. Rasa yakin menyelimutinya, tetapi ia tetap tenang dan mengangguk sambil tersenyum. Xiaoyu tersenyum kecut dan menceritakan kisah pernikahan Xiaoyan dan Xiaoqi kepada Sun Er. Namun Sun Er sudah siap. Ia mendengarkan dengan tenang tanpa bereaksi. Bagaimana mungkin ia bereaksi? Apa yang harus ia lakukan? Berterima kasih kepada Xiaoqi karena telah mendampingi Xiaoyan di saat-saat bahaya. Hal itu terasa wajar. Tetapi bagaimanapun juga, Xiaoqi adalah istri baru suaminya. Dan bahkan tanpa Xiaoqi, Xiaoyan pasti akan lolos dari bahaya. Namun dalam situasi seperti itu, demi garis keturunan klan Xiao, mereka terpaksa melakukannya. Terlebih lagi, baik Xiaoyan maupun Xiaoqi tidak bersedia melakukannya. Sun Er terdiam beberapa saat, lalu melirik Xiaoyan di sampingnya. Ia tak ingin menyalahkan Xiaoyan. Ia hanya mengeluh mengapa Xiaoyan tak menyebutkan bagian ini saat bercerita tentang pengalamannya di benua Dodi. Yang sangat berbahaya. Jadi apa dia takut saya akan khawatir? Xiaoyan merasa gelisah. Menundukkan kepala, tak berani menatap Sun Er. Melihat Xiaoyan yang malu, Sun Er merasa hangat di hatinya. Bocah bodoh. Wajar saja seorang pria punya 3 istri dan 4 selir. Apalagi Anda berjuang sendirian di benua Dodi dan Anda sungguh luar biasa. Anda bisa mempertaruhkan nyawa Anda untuk menyelamatkan saya. Jadi Anda tetap Xiaoyan saya. Dan saya tetap Sun Er Anda. Tapi Anda harus menjelaskan semuanya kepada Anda hari ini. Selain Xiaoqi ini, apakah Mu Er juga? Memikirkan hal ini, Sun Er mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoqi. Iya, ada kecantikan yang lembut dan sopan lumayan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Dengan saudari Xiaoqi yang bertanggung jawab atas urusan dalam. Lalu menoleh ke arah Mu Er yang tak tahu apa yang dipikirkannya. Dengan saudari Mu Er dan yang lainnya mengikuti suami saya untuk mengurus urusan luar. Ia kembali menatap Jenny dan tersenyum. Dengan saudari Jenny yang mengkoordinasikan urusan dalam dan luar. Tak heran Xiao Mansion bisa berkembang pesat. Wow, nyonya ini sungguh luar biasa. Ia bijaksana dan banyak akal. Bahkan bisa memukul drum berat dengan palu ringan. Ia jauh lebih hebat daripada Nyonya Cailin.
Semua orang di Xiumensen terkesima dan memuji dalam hati. Xiuyo bahkan lebih lega. Sun Er ini tak kalah dari nona tertua, jadi urusan dalam Xiumensen tak perlu dikhawatirkan. Xiuyo tahu bahwa ia harus maju saat ini. Dengan tekanan leluhurnya, Kim Mu-er dan terutama Zenny tak akan merasa malu. Xiuyo lalu berpura-pura memperhatikan. Dia dengan cemas bertanya pada Xiuyan. Xiuyan, di mana Kaisar Iblis dan yang lainnya? Kenapa Anda tidak mengajak mereka minum? Lalu dengan marah dia bertanya pada Kim Mu-er. Mu-er, kalau Xiuyan saja tidak bisa mengajak mereka, tidak bisakah Anda mengajak kakak-kakak Anda? Wow, orang tua itu bahkan lebih kuat. Pantas saja dia memimpin klan Xiu menuju kekuasaan di negara kekaisaran saat itu. Interupsi ini tentu saja mengungkap identitas Kim Mu-er dan juga memberitahu Sun Er bahwa untuk menyelamatkannya, kakaknya telah turun tangan secara pribadi sebagai Kaisar Iblis. Bahkan hampir terlibat dalam pertempuran dan istana obat. Apa Anda pikir itu hanya karena hubungan dekatnya dengan Xiuyan? Tanpa hubungan Mu-er dengan Xiuyan, sulit untuk mengatakan apakah dia akan memberikan bantuan sepenting itu. Namun Sun Er tidak mengerti maksud Xiuyo. Dia hanya fokus pada kata Kaisar Iblis dan kakak Anda. Ternyata Kaisar Iblis adalah kakak Kim Mu-er. Pantas saja mereka berdua bermarga King. Tapi kakak tertua Anda, Kaisar Iblis, tidak ikut kembali. Apa Anda tidak ikut pulang bersamanya? Saat Sun Er tertegun, Xiuyo menghela nafas. Lihat ini, dia sudah berbuat begitu banyak untuk klan Xiu. Dan saya, leluhur kalian, bahkan belum mengucapkan terima kasih secara langsung. Kemudian dia lalu berkata kepada Sun Er. Sun Er, Anda tidak tahu betapa berbudi luhurnya Kaisar Iblis. Kebaikannya kepada klan Xiu kita sebesar gunung. Oh, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya akan menjelaskannya secara rinci saat kita kembali ke kediaman. Lalu ia melihat sekeliling dan berkata, Hei, apa kalian semua berdiri di sini? Kenapa kalian tidak mengajak Sun Er masuk untuk minum teh hangat? Kalian benar-benar bodoh. Harus diakui orang-orang yang berpengalaman memang cerdik. Xiuyo memberi Sun Er waktu untuk mencerna situasi agar hubungan Xiuyan dan King Mu-er bisa diselesaikan dengan Sun Er. Adapun Zenny, tidak ada apa-apa di antara Xiuyan dan Zenny dan tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula mereka masih bersama. Jadi kelompok itu kembali ke Xiumensen dalam prosesi besar dan anggota inti duduk di aula. Setelah mencuci wajahnya yang panas dan menyesap beberapa teguk teh harum, Sun Er menatap Zenny dan King Mu-er dengan ramah, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiuyo. Dia ingin melihat bagaimana Xiuyo akan memberitahunya tentang Zenny, King Mu-er dan Xiuyan. Jadi suasana hati Zenny sangat rumit saat ini. Kata-kata Sun Er hampir mengatakan dia tahu bahwa dia dan Xiuyan memiliki hubungan khusus. Tetapi dia tidak bisa mengatakan perasaan antara dia dan Xiuyan. Dan tidak ada cara untuk mengatakannya. Jadi biarkan Xiuyan menjelaskannya kepada Sun Er secara pribadi. Tetapi jika dia tiba-tiba diam pada saat ini, itu akan tampak bersalah. Memikirkan hal ini, Zenny meletakkan cangkir teh yang dipegangnya, menatap King Mu-er dan merenung cukup lama. Lalu berkata kepada Sun Er, Saudari Sun Er, bolehkah saya juga bercerita? Mungkin karena tahu Sun Er akan sangat tertarik, Zenny mulai bercerita tanpa menunggu Sun Er mengangguk. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.